Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini adalah video perjalanan mudik tahun 2024 yang rutenya adalah dari Tangerang menuju ke Lampung. Oke, hari ini tanggal 10 April 2024 tepat dengan hari H Lebaran. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Nah, kami melaksanakan perjalanan mudik kami itu di hari H. Alasannya karena kami ingin terhindar dari kepadatan arus mudik ya. Karena pasti puncaknya arus mudik adalah sebelum hari H Lebaran ya. Nah, ini kami jalan dari Tangerang itu sekitar jam 10 pagi. Setelah tadi sholat Id dan juga bersilaturahmi di tempat tinggal kami. Dan ini kami sudah masuk ke tol, teman-teman. Nah, ini adalah tadi kami masuknya dari tol Bitung ya. Dan ini terlihat suasana di tol juga ramai lancar. Sepertinya juga masih banyak yang melaksanakan perjalanan mudik hari ini ya. Jadi bisa dilihat bahwa tolnya juga nggak sepi-sepi banget. Walaupun masih pagi tapi udah rame, teman-teman. Oh ya, di perjalanan mudik ini nanti kami juga akan coba menginfokan ya mengenai tarif tol kami dari perjalanan Tangerang ke Lampung. Begitupun dengan harga tiket kapal penyeberangannya dan juga estimasi bensin yang dihabiskan ya. Oh ya, for info, buat rekomendasi juga, ini kami menggunakan mobil Daihatsu Sigra tahun 2018 manual. Kami juga tadi menggunakan bensinnya itu Pertalite biar lebih irit ya dan juga lebih murah. Oke, ini kami sedang mengantri untuk di gerbang tol Cikupa ya. Nah, ini kita lihat tapping pertama di gerbang tol Cikupa itu 8.000. Nah, kami tapping di sini Rp8.000. Oke, kita lanjut perjalanannya. Nah, nggak lama kita jalan tuh rasanya pengen melipir dulu ke rest area. Siapa tahu ada makanan yang bisa dicemilin ya. Terutama kami pengen bakso sih. Biasa ya kalau misalnya lebaran itu paginya kita udah sarapan segala macam, udah agak siangan tuh pasti kebiasaan saat lebaran tuh pasti makan bakso ya. Tapi ini kita mau cek dulu di rest area ini ada gak ya tukang bakso. Harusnya nggak ada sih karena hari H ya. Tapi kita coba melipir dulu aja, siapa tahu ada yang tetap jualan ya di rest area, terutama bakso. Nah, ini kita sempat cek juga di rest area ini masih agak lenggang ya. Sepertinya juga orang-orang juga belum banyak ya yang melaksanakan mudik, tapi tetap ramai sih. Nah, ini kami cek-cek di sini sebenarnya nggak ada warung-warung yang buka, walaupun di tulisan warung itu ada bakso, cuman warungnya tutup. Akhirnya ya udahlah, kami memutuskan untuk lanjut saja perjalanannya karena kami tidak menemukan bakso di sini, yang jual bakso di sini. Sometimes you need to go. Take a step back. Oke, kita keluar rest area, kita lanjut lagi perjalanannya karena kami tidak menemukan tukang baksonya. Mungkin belum buka ya, masih silaturahmi sama sanak family di rumahnya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya ke Merak. Meant to be great outdoors, forever free, you and me, meant to be in the great outdoors. Nah, di sini ada persimpangan ke arah keluar tol Cilegon Timur kalau nggak salah ya. Iya, Cilegon Timur. Nah, berarti ini kita tinggal lewatin satu persimpangan lagi Cilegon Barat, habis itu kita baru sampai ke Merak. Oke, kita lanjut dulu teman-teman.
Oh iya teman-teman, kalau misalnya udah di daerah tol Cilegon itu biasanya patokan saya tuh kalau udah ngelihat bukit-bukit seperti yang di depan sana nih udah deket ke pelabuhan teman-teman. Jadi kalau udah ngeliat-lihat bukit di tol itu pasti udah nggak jauh lagi kita sama pelabuhan, sama Merak ya. Dan suasananya juga vibesnya juga bisa kerasa banget ini udah mau sampai ke pelabuhan. Nah bisa dilihat ya perjalanan kami santai kok, kita nggak buru-buru. Jadi sekitar 60-80 km per jam aja di tol. Jadi kita nikmatin perjalanan aja. Karena memang nggak ada yang harus dikejar juga, karena udah lebaran. Jadi kita santai aja, kita tujuannya silaturahmi sama teman-teman, sama saudara di kampung. Dan tolnya pun sepertinya ke arah Merak ini udah agak lenggang ya. Sometimes you need to go. Nah di depan sana itu udah ada gerbang tol Merak teman-teman. Nah ini adalah gerbang tol terakhir. Kita keluar dari tol, nanti akan melanjutkan ke jalan raya biasa ya, jalan raya non tol. You and me were meant to be. Nah di sini tuh kita cek tab, nggak kelihatan ya, tapi tadi aku cek itu sekitar 53.500 kalau nggak salah ya. Itu kita kalau dari tapping dari gerbang tol Cikupa ya, itu 53.500 di gerbang tol Merak ini. Nah ini udah kelihatan tuh di depan sana sebelah kiri itu ada mall, itu adalah Mall Dermaga Eksekutif. Oh iya, sebelumnya kita juga udah pesen tiketnya nih. Saya pesen tiketnya udah dari jauh-jauh hari teman-teman, karena agak rebutan ya, karena tiket eksekutif itu agak cepet habis ya, karena kuotanya sangat terbatas. Jadi sekitar 3 hari lalu saya udah pesan dan alhamdulillahnya kebagian. Dan kalau misalnya cek atau beli tiket di hari H lewat aplikasi dipastikan nggak kebagian kalau untuk tiket eksekutif ya, karena pasti udah habis. Khusus eksekutif ya, kalau reguler biasanya agak banyak ya kuotanya, jadi nggak usah takut kehabisan. Nah kalau untuk yang dermaga eksekutif ini, setelah jembatan yang kuning ini kita langsung belok kiri teman-teman. Kalau ke reguler kita masih lurus lagi dermaga reguler itu, tapi kalau yang kita eksekutif kita langsung belok ke kiri aja. Di sini di mall ini kelihatan, ini mall buat santai-santai di dermaga eksekutifnya. Mallnya juga umum kok ini, jadi kalau kita pengen ke mall doang, bukan pengen nyebrang juga bisa main-main ke mall sini. Nah bisa dilihat ya, ini baru masuk aja kita udah ada antrian ya. Saya pikir tadinya langsung masuk nih ke dalam pelabuhan, cuman sepertinya kalau ngelihat ini kita harus ngantri beberapa kantong parkir ya, karena di pelabuhan ini dibagi-bagi kantong parkirnya beberapa gitu ya. Nah ini kita masih ngantri di antrian yang pertama teman-teman ya. Terlihat juga suasananya ya, cukup ramai di dermaga eksekutif ini. Nah ini kita udah mulai jalan dari antrian yang pertama tadi. Nah ini tuh sebenarnya kita cuma diputerin aja teman-teman. Jadi ini sebagai lahan buat antrian juga ya, biar lebih panjang antriannya. Jadi kita diputer dulu. Ini kalau ngeliat berita kemarin tuh sebelum lebaran tuh ini penuh antrian dari depan sana nih, di jalan itu penuh antrian. Nah ini kita diputerin. Nah ya, for info yang sebelah kanan itu jembatan, itu adalah jembatan penyeberangan pejalan kaki. Itu nyambungnya dari dermaga eksekutif tadi mall untuk ke dermaga reguler. Nah itu tuh untuk pejalan kaki, karena terminalnya itu dari sebelah kiri kita nih, persis di sebelah kiri kita ini terminal Merak. Jadi kalau pejalan kaki yang turun dari bis bisa langsung ke mallnya, dan nanti langsung bisa nyambung ke dermaga reguler kalau misalnya pilih penyeberangan reguler. Tapi kalau eksekutif bisa langsung dari mallnya itu, nanti kita videoin
tempat buat pejalan kaki masuk ke dermaga eksekutifnya. Nah, ini kita udah masuk antrian yang kedua nih. Ini antri lagi di sini. Nah, ini bisa dilihat kantong parkir yang kedua nih ya. Dari yang pertama tadi di depan, terus kita antri lagi di sini, nunggu giliran ya. Nanti dipindah lagi ke depan lagi. Masih banyak kantong parkir ya. Dan cuacanya bisa dilihat ini sebenarnya panas banget ya, sangat terik. Itulah kenapa banyak orang yang memilih perjalanan mudik di malam hari. Karena kalau siang hari ya seperti ini, sangat menyengat ya panasnya. Nah, ini kita udah pindah lagi ke kantong parkiran antrian kantong apa ya? Kantong antrian yang ketiga. Nah, di sini kita nunggu lagi. Nah, itu mobil hitam itu ke depan, nanti masih ada antrian lagi di depan sana. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of... Nah, alhamdulillah nih kita udah bisa langsung ke loketnya. Nah, ini dari yang kita pesan di aplikasi tadi, nanti di scan aja sama petugas loketnya. Nanti dia kasih print boarding passnya buat kita nanti kasih ke petugas kapalnya. Oke, kita masuk ke antrian yang berikutnya. Ini berarti antrian yang keempat ya. 1, 2, 3, iya keempat. Nah, di sini kita masuk ke kantong antrian yang keempat. Nah, ini kantong antrian yang terakhir harusnya. Karena setelah dari sini kita tinggal nunggu giliran untuk bisa masuk ke kapalnya. Forever free. Nah, ini cukup lama ya kita antri di sini, sekitar 1,5 jam. Nah, ini sambil lihat-lihat antriannya, saya coba keluar mobil ya dan lihat dari depan sana untuk melihat antriannya sebanyak apa. Dan ini bener-bener panas cuacanya di sini, bisa kelihatan ya dari gambar. Ini sebenarnya sangat terik ya. Apalagi pas aslinya di sana tuh bener-bener panas banget. Alhamdulillahnya udah lebaran. Jadi nggak terlalu kesiksa ya, jadi kita bisa langsung minum kalau misalnya kehausan. Itulah alhamdulillahnya, untungnya mudik di hari lebaran atau setelah puasa, karena ya kita udah bebas bisa makan dan minum kalau misalnya kecapean atau kepanasan dalam proses antrian kayak gini. Nah, ini terlihat juga di depan sana banyak orang-orang duduk. Itu beberapa penumpang dari mobil ya yang keluar mobil, mereka pada duduk-duduk di depan sana. Nah, ini dia antriannya, kita bisa lihat dari sebelah kiri sana ujung. Nah, ini antriannya sampai ke kanan sana. Nah, karena udah waktu masuk zuhur nih, kita sholat dulu di musolahnya di mall ya. Di mallnya itu musolah di mallnya itu ada di lantai 2. Kita naik aja ke mallnya, terus masuk ke mallnya, naik ke lantai 2. Nah, di depan saya ini adalah antrian atau ruang tunggu untuk para pejalan kaki. Ya, tadi kalau misalnya pejalan kaki yang memesan tiket kapal eksekutif, nanti ruang tunggunya di sini, di lantai 2 ini. Nanti misalnya kapalnya udah datang, nanti ada garbarata, jadi kita nanti lewat garbarata itu pejalan kakinya. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Nanti di sebelah kanan sana tuh nanti ada pintunya, itu buat masuk ke garbaratanya yang nyambung ke kapalnya. Jadi ya nyaman lah hitungannya ya, nggak kejemur, nggak panas-panasan. Nah, ini udah selesai sholat, kami akhirnya langsung menuju ke parkiran lagi, karena di sebelah kiri itu udah ada kapal yang baru datang. Nah, sepertinya kami akan masuk ke kapal ini nanti. Nah, ini masih proses bongkar muat. Dan ini di depan kami ini banyak orang-orang yang dari pejalan kaki dari Bakahuni ya. Ini mereka sudah keluar
Nah, ini kita tinggal nanti ke parkiran aja, ke bawah. Oh iya, untuk para pejalan kaki itu nanti bisa ke loketnya di sini nih, sebelah kiri ini. Nah, ini loket untuk para pejalan kaki. Dan sebelah kirinya lagi tuh kalau nggak salah, mana ya? Nah, ini adalah mesin-mesin ATM, bukan ATM sorry, itu mesin buat cetak boarding passnya, seperti yang tadi kita lakukan di loket. Jadi bisa cetak sendiri tanpa harus ke loket. Nah, ini adalah jam keberangkatan kapal yang seperti akan kita masuk ya, jam 14.30, setengah 3. Jadi kami cukup lama tadi, kami udah masuk antrian di sini tuh sekitar setengah 12 ya. Dan kami harus menunggu sekitar 2 jam lah ya untuk bisa masuk ke kapal. Nah, ini udah giliran kami nih. Giliran kami untuk masuk ke kapal. Yang sebelah kanannya udah kosong kan karena udah duluan. Nah, ini nanti kita tinggal kasih tiket yang boarding passnya itu ke petugasnya buat masuk ke kapal ya. Karena ini nanti buat di-scan sama petugas ya. Kalau nggak salah tuh ada 2 tiket, ada A sama B. Nah, kita kasih yang tiket A. Yang B itu untuk pegangan kita untuk asuransi. Nah, ini kita kebagian buat di parkiran di dek atas ya. Karena ada dua tempat parkir dek ya, dek bawah dan dek atas. Ini kita parkir yang di dek atas. Ini tanjakan juga lumayan curam, jadi agak harus hati-hati juga. Dan ancang-ancangnya juga harus bagus ya, jangan terlalu mepet sama mobil depan, karena beresiko misalnya mobil depan nggak kuat ya kita beresiko ya. Nah, ini kita tinggal masuk ke antriannya. In the great outdoors, forever free. Nah, alhamdulillah akhirnya nggak lama kapalnya berangkat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni menggunakan kapal ekspres atau eksekutif. Nanti kita akan tunjukin juga nih di masing-masing dek kayak gimana suasananya. Nah, ini adalah dek yang paling bawah, parkiran paling bawah. Ini diperuntukkan untuk mobil-mobil dan juga bis-bis dan truk ya, karena ini tinggi ruangannya, jadi bisa masuk bis. Nah, ini adalah dek yang kedua, parkiran mobil. Ini buat mobil-mobil yang tidak terlalu tinggi ya, seperti mobil-mobil minibus yang biasa. Jadi parkirnya di sini. Nah, kita parkir di sini tadi. Nah, ini adalah ruang penumpang ya, yang di dalam. Ini ber-AC dan cukup nyaman. Cuman memang pasti rebutan di sini. Nah, ini adalah juga ada tempat di dek 4 berarti ini. Yang tadi dek 3, ini dek 4. Ini bisa lihat ruangan outdoor ya. Dan yang ini adalah dek paling atas atau dek 5. Ini adalah ruangan terbuka buat penumpang. Sebenarnya paling asik di sini sih, cuman kalau tengah hari ya kesiksa juga kalau di sini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Ini kita sudah mau sandar ya di Pelabuhan Bakahuni. Tadi kira-kira perjalanan kami itu menggunakan kapal ekspres itu sekitar kurang lebih 1 jam teman-teman. Jadi itulah plusnya kapal ekspres, perjalanan hanya 1 jam, ditambah bongkar muat mungkin 1,5 jam.
Kalau kita pakai reguler itu bisa 2 sampai 3 jam lah perjalanannya. Nah, ini giliran kita buat keluar dari kapalnya. Nah, di sini teman-teman ikutin aturan petugas saja ya, jangan nyelak, jangan serobot, karena itu nanti bisa menghambat proses bongkar muat ya, dan tidak teratur jadinya. Jadi beberapa kali di sini tuh ada yang serobot-serobot yang ngebuat jadi nggak mulus ya proses bongkar muatnya. Jadi pokoknya ikutin arahan petugas aja di sini. Meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, ini teman-teman, kita bakal masuk tol. Sebenarnya ada 2 jalur ya. Jalur yang jalan non tol sebelah kanan kita lurus aja. Dan kalau yang lewat tol nih kita masuk ke kiri. Jadi kalau para pemotor itu nanti lurus aja lewat yang sebelah kanan. Nah, ini kita karena kita via tol Lampung, jadi kita masuk ke kiri. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Nah, ini kita udah sampai di gerbang tol Bakahuni, gerbang yang pertama ya. Di sini kita nanti kayaknya kita cuman tap aja, jadi nanti kita bayar tarifnya di tol keluar ya. Nah, itu kita cuman tap aja, jadi nanti kita belum ada tarif di gerbang tol ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan di tol Trans Sumatera ya, Trans Lampung, Trans Sumatera. Around you, from a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, ini karena sudah masuk waktu sholat maghrib, jadi kita minggir dulu ke rest area di tol ini untuk melaksanakan sholat maghrib dulu teman-teman. Suasananya nyaman teman-teman ya, kayaknya vibesnya bagus banget nih, enak banget nih lebaran ini. Kita nggak kena macet, alhamdulillah juga ngantri kapal ya 2 jam normal lah, wajar lah karena ini momen mudik ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Nah, inilah suasananya setelah kita sholat maghrib. Suasana di rest area kilometer berapa nggak tahu, tapi masya Allah teman-teman, ini bisa kedengeran tuh suara jangkrik, suara burung ya. Ini syahdu banget sih di sini tuh, sangat nyaman banget. Kayaknya pengen lama-lama di sini sebenarnya kalau nggak sama keluarga ya. Cuma karena keluarga pengen cepet sampai kampung, jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Nah, ini kita lanjutkan perjalanan ya, sekitar jam 6:30 malam ya. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around.
Ya seperti inilah teman-teman suasana di Tol Lampung malam hari ya. Ini benar-benar gelap ya, kiri kanan itu sepertinya hutan dan sama sekali nggak kelihatan apa-apa ya, kecuali jalan karena ini nggak banyak lampu penerangan. Ya ada lampu penerangan cuma di beberapa titik. Nah ini nggak lama kita jalan, itu sekitar kilometer 70-an lah kita keluar tol di tol Kota Baru, di gerbang tol Kota Baru. Nah ini kita keluar ke sini ke kiri. Nah seperti inilah lampu-lampunya itu hanya ada di persimpangan jalan aja. Cuman kalau untuk full tolnya itu biasanya ya gelap aja teman-teman. Kalau di tol Lampung tuh kita hanya mengandalkan pencahayaan atau penerangan dari kendaraan aja. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Nah ini kita tapping di keluar tol Kota Baru itu sekitar 106.000 harganya. Nah ini adalah tol terakhir kita. Jadi kita sekarang melanjutkan perjalanan ke jalan non tol. Nah ini kita sudah sampai di persimpangan Raja Basa ya. Ini sudah mau dekat ke rumah kampung halaman ya. Dan inilah suasana malam hari di daerah sekitaran Raja Basa, Lampung. In the great outdoors, forever free. Nah ini kita udah masuk ke kampung, udah sampai nih teman-teman. Ini sekitar jam setengah 8 sampai jam 8. Ya beginilah suasananya. Jam 8 tuh udah sepi banget di kampung tuh. Beda ya sama di kota itu, bahkan sampai tengah malam itu masih rame. Nah ini kita sudah sampai di rumahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Ya segitu aja ya perjalanan mudik kami. Semoga tahun depan masih bisa mudik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forever free.